Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awsana bil i'tisami wal ittihadi bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratul Mukarramin, para kiai, para ajengan, para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita memanjatkannya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap rahmatnya, karunia-Nya, hidayah, inayahnya. Pada siang sore hari ini kita dibersamakan di majelis ini, yakni majelis forum ukhuwah ulama ahlus sunnah wal jamaah Jabodetabek. Dan alhamdulillah yang hadir pada forum ini adalah sejumlah ulama, kiai, asatidzah dari Jakarta, Bekasi dan Depok. Jadi hanya Jadebek, Jakarta, Depok, Bekasi. Bogornya tidak, karena Bogor juga sudah melaksanakan forum sejenis ini, bahkan Bogor sudah terlebih dahulu. Alhamdulillah, insya Allah kita menyusul, tetapi insya Allah tidak mengurangi pahala yang akan kita terima. Amin ya Rabbal Alamin. Bersamaan dengan itu, saya selaku Sohibul Hajat, Sohibul Bait juga pertama sekali mengucapkan ahlan wa sahlan kepada para kiai asatidzah yang telah hadir memenuhi undangan kami. Semoga kehadiran para kiai dan para ajengan serta asatidzah di sini menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya di sini, umumnya di Indonesia, dan lebih umum lagi di negeri-negeri kaum muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadratul Mukarramin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada 3 September yang lalu, awal bulan September ini, pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM. Jenis Pertalite naik dari harga 7.650 per liter menjadi 10.000. Jadi lebih kurang kenaikannya ini 2.350 per liter. Solar yang tadinya 5.150 per liter naik menjadi 6.800. Jadi kenaikannya sekitar 1.650. Dan jenis Pertamax naik juga ya, padahal belum lama naik dulu ya, bulan April ya. Dari 12.500 sekarang menjadi 14.500, naik 2.500 per liter. Tentu saja hal ini menyebabkan reaksi dari masyarakat ya, dari kalangan umat, yang reaksi tersebut didemonstrasikan dalam berbagai bentuk dan cara. Ada yang demo, aksi, unras, unjuk rasa. Ada juga yang seperti kita ini, ngumpul, ngariung, kemudian kita menyampaikan pernyataan sikap, penolakan. Ada juga yang lewat sosial media, di YouTube ya, ada podcast dan lain sebagainya. Intinya banyak sekali rakyat atau umat ini menanggapi kebijakan pemerintah tersebut. Reaksi dari masyarakat itu tentu saja sangatlah wajar.
Kenapa? Karena kenaikan BBM di tengah perekonomian masyarakat yang sedang tidak stabil, ya, bahkan konon baru beranjak ya setelah ada pandemi COVID-19 itu, tentu kenaikan BBM ini akan menjadi beban masyarakat, beban berat, dan akan menyebabkan persoalan-persoalan lainnya. Efek dominonya itu nanti akan terasa. Ya, ini berupa naiknya harga-harga ya, kebutuhan pokok, baik itu harga-harga barang kebutuhan pokok maupun harga-harga jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya seperti transportasi pastinya naik nanti gitu. Ojol naik nanti, kalau kita pesan Grab atau Gojek pasti naik nanti gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kelihatannya program pemerintah ya, yaitu dalam rangka untuk menurunkan angka kemiskinan ini berhasil kelihatannya gitu. Maksudnya menurunkan kemiskinan kepada anak cucu dan kepada generasi setelahnya berhasil gitu. Nah, demikian juga reaksi dari masyarakat atas kebijakan pemerintah tersebut juga tidak ketinggalan ya, dari para ulama, para asatid ya, para guru, tokoh ya. Para ulama juga turut memberikan reaksi. Nah, dari kalangan ulama ini yang saya tahu, yang saya pantau, ada reaksi dari kalangan ulama ini yang lunak reaksinya itu. Ada juga yang setengah lunak, ada juga yang setengah keras, ada juga yang reaksinya keras gitu. Kalau kita baca itu ya reaksi para ulama, mereka bereaksi, maksudnya memberikan tanggapan atas kebijakan pemerintah ini, tapi tanggapannya relatif berbeda tuh. Ada yang lunak. Ya. Contoh yang lunak ini, ada yang mereka mengatakan bahwa mereka itu memahami, gitu ya, memahami kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di tengah sulitnya atau di tengah beban subsidi yang mendera APBN. Jadi ini katanya adalah pilihan terbaik dari atau dalam kondisi yang sulit gitu. Pilihan terbaik dalam kondisi yang sulit. Memang ini harus dilakukan katanya gitu. Ada yang begitu memahami ini ya. Ini lunak kan gitu ya. Ada juga yang setengah lunak, maksudnya setengah keras gitu ya. Seperti Profesor Din Samsudin itu mengatakan bahwa kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini tidak bijak. Tidak bijak, itu kan kata-kata bagus gitu, tidak bijak. Mengindikasikan bahwa pemerintah ini tidak pro rakyat gitu. Ini rada sedikit keras sedikit dari yang lunak tadi gitu. Tapi juga tidak sedikit reaksi dari kalangan para ulama itu yang keras. Contohnya reaksi yang keras itu bahwa kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini adalah kebijakan zolim. Nah, ini kan keras nih ya. Kalau sudah dikatakan zolim ini wah, luar biasa gitu kan. Keras dia kan. Nah, saya tidak akan bertanya kepada para kiai dan asatid semua, apakah para kiai dan para asatid yang hadir di sini itu mau memberikan tanggapan pernyataan lunak apa keras. Kenapa? Karena udah disetting sama panitia. Jadi nanti kita pada akhir acara akan membacakan pernyataan sikap. Ya, kita yang hadir di sini akan membacakan pernyataan sikap atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Intinya pernyataan sikap itu adalah menolak, gitu ya, menolak. Kita tidak perlu, maksudnya bukan tidak perlu ya, bukan masalah apakah reaksi kita kepada kebijakan ini itu harus lunak atau harus keras, tidak masalah itu, bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya adalah para ulama sebagai panutan umat, ya, penjaga akidah umat Islam di Indonesia ini, itu tidak boleh ketinggalan, termasuk dalam perkara perekonomian, perkara politik, perkara negara, ya,
juga termasuk dalam kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini tidak boleh ketinggalan, harus memberikan tanggapan. Dan tanggapan yang diharapkan dari kalangan para alim ulama ini adalah tanggapan yang sesuai dengan hukum syara. Nanti hasilnya lunak atau keras, yang penting sesuai dengan hukum syara. Karena kita terikat dengan hukum syara. Nah, maka oleh karena itu, insya Allah para kiai semua, para asatidzah hadir di sini nanti akan mendengarkan paparan-paparan dari perwakilan di antara kita ya, yang akan menyampaikan tanggapan hukum syara atas kebijakan pemerintah tersebut. Insya Allah nanti pada penghujungnya akan mengerucut gitu. Dan ini insya Allah juga akan menjadi bahan bagi kita ke tengah masyarakat, ya, ke tengah umat, memberikan edukasi kepada umat yang benar sesuai dengan hukum syara. Saya pernah melihat sebuah video, ada seorang kiai berceramah di hadapan majelis taklimnya. Nah, beliau mengatakan bahwasanya tidak peduli ya harga BBM itu mahal atau murah, yang penting kita mampu membelinya. Gitu. Jadi walaupun harga BBM itu mahal, asal kita mampu membeli, it's okay, tidak ada masalah. Nah, kemudian dia menawarkan kepada jamaahnya, bapak-bapak, ibu-ibu, mending mana? BBM murah tapi tidak bisa membeli, atau BBM mahal tapi kita mampu membeli? Mending mana tuh? Nah, ini kan jenis edukasi yang seperti ini mungkin di kalangan grassroots oke-oke aja gitu ya. Artinya memang seperti itu untuk urusan untuk masyarakat yang di bawah gitu. Seperti itu, yang penting kebeli. Tetapi beda tentu saja dengan masyarakat di atasnya atau masyarakat yang sudah tercerahkan. Tidak begitu memandangnya, tetapi memandangnya adalah kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini, termasuk kebijakan-kebijakan yang lainnya, ini bagaimana dalam pandangan hukum syara. Nah, ini insya Allah yang akan kita paparkan di sini. Hadirin rahimakumullah, tidak berpanjang kalam, hanya sedikit ingin menyampaikan pada penghujung sambutan saya sebagai Sahibul Hajat ini, makalah dari Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya beliau. Beliau mengatakan begini, Wafasadur ri'aya bipasadil muluk, wafasadul muluk bipasadil ulama, wafasadul ulama bihubid dunia waljah. Rusaknya rakyat ini diakibatkan rusaknya pemimpin, muluk, raja. Nah, rusaknya raja disebabkan oleh rusaknya ulama. Rusaknya ulama disebabkan oleh ada ulama yang hubud dunia dan hubul jah, hubub kehormatan, jabatan. Jadi kalau ulamanya sudah suka dunia, suka jabatan, ini nanti akan mengakibatkan raja-raja atau para pemimpin itu rusak. Kenapa? Karena ulama tidak bisa memberikan muhasabah kepada para penguasa, tidak bisa memberikan kritik atau muhasabah atau nasihat gitu kepada jalan yang lurus. Kenapa? Karena ulamanya sudah rusak gitu. Sudah senang dunia dan senang jabatan. Sudah senang mengais-ngais di pintu-pintu penguasa gitu. Nah, kalau penguasanya ulama sudah rusak, penguasa rusak, ini akan berefek kepada rusaknya rakyat. Jadi cocok nih kelihatannya makalah Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu bahwa rakyat sengsara akibat penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim itu bisa menjadi zalim ketika ulamanya rusak. Nah, ulamanya rusak kenapa? Karena ulamanya hubud dunia dan jabatan. Nah, kemudian ada hadis ya yang mengatakan bahwa sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin sebuah kaum itu sebenarnya adalah pelayan mereka. Khadimuhum. Jadi pemimpin itu justru pelayan rakyat. Kalau dalam kacamata agama ya. Yang jadi pemimpin itulah yang melayani urusan umat. Makanya di dalam Islam itu politik itu adalah ri'ayatu syu'unil ummah.
Penguasa itu, pemimpin itu bagaimana dia mengelola urusan umat dalam arti melayani. Jadi ketika umat butuh ya harus diberikan. Nah yang sekarang terjadi justru rezim ini menganggap umat itu jadi beban. Makanya dalam rangka mengurangi beban subsidi BBM dinaikkan. Nah nanti kita akan ketemu tuh ya alur pemahaman kita terhadap BBM ini, maka kenapa kemudian kita menolak, karena demikianlah hukum syariat mengatur urusan tentang BBM ini. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para kiai dan asatidz semuanya. Terima kasih atas kehadiran dan kontribusinya, dan mohon maaf apabila di dalam acara ini kurang berkenan di hati para kiai dan para asatidz. Semoga kehadiran kita di sini, aktivitas kita di sini pada sore hari ini mendapatkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang beroleh pahala. Amin ya rabbal alamin. Hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.